Galaksi Bima Sakti adalah sebuah galaksi spiral yang sangat besar, di mana di dalamnya terdapat tata surya, yaitu tempat di mana planet bumi berputar mengelilingi matahari. Matahari hanyalah salah satu dari sekitar 200 miliar sampai 400 miliar bintang yang membentuk galaksi Bima Sakti. Galaksi ini termasuk dalam tipe Hubble SBBC, memiliki total massa sekitar 1 triliun kali massa matahari, diameter sekitar 100.000 tahun cahaya, dan ketebalan sekitar 1.000 tahun cahaya. Lalu, bagaimana galaksi Bima Sakti bisa terbentuk? Dan apa saja yang ada di dalamnya? Mari kita simak video berikut ini. Galaksi Bima Sakti terbentuk miliaran tahun yang lalu melalui proses gravitasi dari awan gas dan debu di alam semesta. Awalnya, materi ini tersebar secara tidak merata di ruang angkasa, tetapi karena gravitasi, materi ini mulai menarik dan berkumpul membentuk gumpalan yang semakin besar. Kemudian gumpalan-gumpalan ini bergabung dan membentuk protogalaksi, yaitu kumpulan gas, debu, dan bintang-bintang yang masih muda. Selama miliaran tahun, materi di dalam protogalaksi ini terus bertambah, terutama melalui penggabungan dengan protogalaksi lainnya. Protogalaksi Bima Sakti terbentuk sebagai hasil penggabungan dari beberapa protogalaksi yang lebih kecil. Proses penggabungan ini juga membentuk struktur spiral yang khas pada Bima Sakti, dengan spiral-spiral bintang dan awan gas yang membentang di sekitar pusat galaksi. Selama sejarah Bima Sakti, telah terjadi beberapa peristiwa penting seperti pembentukan lubang hitam di pusat galaksi dan penyebaran elemen kimia ke seluruh galaksi melalui supernova. Semua proses ini membentuk galaksi yang kompleks dan beragam seperti yang kita kenal sekarang. Bima Sakti adalah galaksi spiral yang sangat besar, dengan ukuran yang sangat bervariasi. Namun pada umumnya memiliki diameter yang jauh lebih besar daripada galaksi-galaksi lainnya. Bima Sakti, yang merupakan contoh dari galaksi spiral yang besar, memiliki diameter sekitar 100.000 tahun cahaya, yang berarti cahaya membutuhkan waktu selama 100.000 tahun untuk menyeberangi galaksi ini. Lalu, apa saja yang ada di dalamnya? Di dalam galaksi Bima Sakti, terdapat sistem yang terdiri dari matahari dan semua benda langit yang mengorbit di sekitarnya, termasuk planet bumi yang disebut tata surya. Matahari, yang merupakan bintang di pusat tata surya, menghasilkan energi yang dibutuhkan untuk kehidupan di bumi melalui proses fotosintesis. Selain itu, Bima Sakti juga mengandung sejumlah besar elemen kimia yang penting bagi kehidupan, seperti karbon, oksigen, dan nitrogen. Selain itu, Bima Sakti memiliki medan magnet yang melindungi tata surya dari partikel bermuatan tinggi dari luar angkasa. Medan magnet ini juga melindungi atmosfer bumi dari terkikis oleh angin surya. Tanpa medan magnet ini, bumi akan menjadi terlalu terbuka terhadap radiasi dan lingkungan luar angkasa yang berbahaya bagi kehidupan manusia. Sebenarnya, matahari kita tidak berada di pusat Bima Sakti, melainkan agak di tepi atau di luar inti galaksi. Jarak antara matahari dan pusat galaksi Bima Sakti diperkirakan sekitar 27.700 tahun cahaya. Hal ini berarti bahwa butuh waktu sekitar 27.700 tahun bagi cahaya untuk bepergian dari pusat Bima Sakti ke matahari. Dan apakah kalian tahu bahwa galaksi Bima Sakti mempunyai lubang hitam? Sagittarius A* adalah titik di pusat galaksi Bima Sakti yang dikenal karena menjadi tempat bersemayamnya lubang hitam supermasif. Lubang hitam tersebut memiliki massa yang sangat besar, dan gravitasinya sangat kuat sehingga cahaya tidak dapat melarikan diri dari tarikannya. Lubang hitam di Sagittarius A* juga dikenal sebagai salah satu objek astronomi yang paling aktif, meskipun tidak terlihat secara langsung. Meskipun demikian, sifat-sifatnya dapat diamati melalui radiasi elektromagnetik yang dipancarkannya termasuk gelombang radio yang sangat kuat. Keberadaan lubang hitam di Sagittarius A* memiliki pengaruh besar terhadap struktur dan evolusi Bima Sakti, karena tarikan gravitasi lubang hitam ini mempengaruhi gerakan bintang dan materi di sekitarnya. Sampai saat ini, para ilmuwan masih terus mencari informasi dan meneliti galaksi kita ini. Sehingga, nantinya informasi tersebut dapat dimanfaatkan untuk ilmu pengetahuan dan pembelajaran tentang alam semesta walaupun yang kita jelajahi masih sangat sedikit. Semoga video ini bermanfaat bagi kalian. Terima kasih dan sampai jumpa di video berikutnya.